Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih bisa hadir membersamai kita di Facebook Masjid Agung Qubatimah Pangkal Pinang dalam acara yaitu Tazkirah, yaitu tausiah dan dialog sebelum berbuka puasa pada sore hari ini, yaitu hari yang ke-28 Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Facebook Masjid Agung Qubatimah yang kami muliakan dan kami banggakan, pada hari ini kita akan membahas tema tentang penguatan ekonomi umat melalui zakat, infak, dan sedekah. Tentunya kita selalu live di setiap sore selama bulan puasa dan kita didukung oleh Lazismu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bank Sumsel Babel Syariah Pangkal Pinang. Tentunya kita bersama narasumber kita pada sore hari ini yaitu Bapak Ustadz Trianto, MPD. Mudah-mudahan ya kita hari ini sehat ya. Puasa kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di akhir bulan puasa 1447 Hijriah. Baik, kita sapa langsung ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah ya, sehat ya. Nah, di bulan puasa yang ke-28 ini masih segar ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita disampaikan ya ke nanti ketika lebaran ya, diberikan kesehatan oleh Allah, puasa kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita langsung saja Ustaz karena waktu juga sudah menjelang berbuka puasa ya. Kita akan membahas Ustaz tentang penguatan ekonomi umat melalui zakat, infak, dan sedekah. Kami berikan waktu untuk Ustaz sekitar 10 menit paling lama untuk memaparkan ya, nanti kita dialog. Dan para pemirsa, apabila pemirsa pengen bergabung dengan kita pada sore hari ini, silahkan ajukan pertanyaannya ke WhatsApp dengan nomor 0821 754 26357. Kami ulangi 0821 754 26357. Ya, kami persilakan Ustaz untuk memaparkan tentang tema kita pada sore hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Roni. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa yang budiman, pendengar channel ataupun akun Facebook Masjid Agung Qubatimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa membersamai dengan kru dan tim semuanya dalam acara tazkirah, yaitu tausiah dialog penuh hikmah yang disiarkan langsung melalui lantai 2 Masjid Agung Qubatimah Pangkal Pinang. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Habibul Qulubina, kekasih hati kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita tidak bosan-bosan untuk selalu mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin membicarakan terkait penguatan ekonomi umat melalui lembaga ataupun zakat, dana zakat, infak, dan sedekah, maka kita harus pahami bahwa itu semua sesuatu yang sangat penting. Itu semua sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita, di mana
dana zakat, infak, sedekah itu adalah salah satu instrumen finansial di dalam Islam. Kita ketahui bersama yang potensinya di Indonesia itu sangat-sangat besar. Kementerian Agama, kemudian juga Basnas mengeluarkan sebuah data bahwa potensi zakat, infak, sedekah di Indonesia mencapai 327 triliun per tahun. Suatu angka yang sangat luar biasa. Akan tetapi di balik angka yang besar itu ada sebuah ironi, Ustaz. Ternyata antara potensi dan realisasi itu jomplang gitu ya. Basnas menyampaikan sebuah laporan pada tahun 2025 kemarin bahwa penghimpunannya baru mencapai 41 triliun tahun itu. Kita berharap 2026 ini ada peningkatan seperti itu. Baru 41 triliun. Artinya itu baru sekitar 12% dari 327 triliun tadi. Berdasarkan data tersebut, antara potensi dan realisasi, apa saja yang penyebab sehingga kok Indonesia sebagai bisa dibilang ya negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, akan tetapi seperti itu realita yang ada. Maka dari itu kita perlu melihat ya di lapangan seperti apa hal-hal yang menyebabkan itu semuanya. Salah satu penyebabnya mungkin adalah edukasi, kurangnya edukasi bagi masyarakat ya. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan momentum bulan Ramadan ini, niatnya kita mengadakan podcast adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa potensi zakat itu bagaimana bisa direalisasikan ya, melalui unit pengumpul zakat di masjid-masjid dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih banyak saudara-saudara muslim kita itu sudah merasa menunaikan zakatnya, akan tetapi zakatnya tersebut mungkin diberikan langsung kepada saudaranya secara sembunyi-sembunyi mungkin. Tidak ada koordinasi sehingga tidak ada pencatatannya, baik di UPZ ataupun di lembaga amil zakat lainnya. Itu menjadi 2 poin penting yang kalau kita bisa memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita, insya Allah lambat laun akan ada peningkatan daripada penghimpunan zakat, infak dan sedekah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang harus kita sampaikan bahwa kita melihat ekonomi kita di Indonesia ini juga adanya ketimpangan. Misalnya dana ataupun perputaran ekonomi itu hanya di prio orang-orang itu saja. Orang-orang yang sudah terlanjur kaya gitu kan. Benar. Jadi hanya itu, anaknya, saudaranya dan selanjutnya. Perputaran ekonomi hanya berputar di orang-orang yang kaya-kaya saja. Padahal yang termasuk kelompok rentan harusnya mendapatkan akses itu masih sulit. Akses modal dan lain sebagainya. Maka kita harus menyelesaikan itu semuanya agar bisa terselesaikan. Dan salah satu caranya adalah melalui yaitu tadi dana zakat, infak dan sedekah. Sebagaimana dana zakat dan infak sedekah itu tujuan utamanya adalah bagaimana mendistribusikan kekayaan, mensejahterakan umat muslim, gitu ya, umat Islam di Indonesia. Jangan sampai kekayaan yang diberikan oleh Allah itu hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Maka zakat, infak, sedekah hadir adalah untuk mendistribusikan kekayaan tersebut agar sampai ke kelas bawah. Ya, mungkin di sini kita bisa ambil benang mirahnya, Ustaz ya. Ya. Benang mirahnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Tri tadi, bahwa memang kita lihat ya, tidak usah misalnya kita mungkin terlalu jauh kita melihat ke Indonesia, kita di sekitar kita saja. Kadang memang apakah memang itu nasib apa bukan ya, kita kurang ini paham juga ya maksudnya. Maksud saya itu yang
kaya itu perputaran ekonomi tadi, orang kaya itu memang kadang-kadang banyak yang berputaran di antara orang kaya, sedangkan orang yang kurang mampu sendiri seperti itulah kehidupannya. Mungkin perlu edukasi tadi, memang betul edukasi itu penting, bahwa kita bukan hanya memberikan santunan makan, bukan seperti itu ya kan, biar berputaran ekonomi tadi, yang kelas bawah tadi bisa naik ke minimal ke kelas tengah seperti itu. Bagaimana itu cara, misalnya Basnas sendiri atau ide yang akan disampaikan untuk Basnas, misalnya untuk pengumpul zakat atau Basnas kota maupun apapun bentuknya yang berkecimpung di dalam pengumpulkan zakat itu tersendiri, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Terkait hal tersebut, bagaimana mungkin kita fahami bahwa kita lihat di sekitar kita hari ini, misalnya ada pun semacam unit pengumpul zakat di masjid-masjid, mereka lebih condong bagaimana menyalurkannya dalam bentuk sembako. Seperti itu. Artinya ketika sembako itu diberikan, taruhlah misalnya mendapatkan beras 5 kilo, bertahan berapa lama beras itu? 2, 3, mungkin 4 hari paling lama. Setelah itu akan habis. Gitu kan. Makanya di sini ada konsep bagaimana di dalam pemberdayaan zakat itu, penyaluran, pendistribuan zakat itu yang sifatnya konsumtif kita rubah menjadi yang sifatnya produktif. Berkelanjutan. Nah, itu bagaimana caranya? Gitu. Ya memang asalnya bukan hanya dari zakat fitrah saja. Ada macam-macam zakat, ada zakat mal, ada zakat perniagaan, ada zakat profesi dan lain sebagainya. Itu yang bisa dilakukan. Bagaimana sifatnya penyalurannya yang sifatnya konsumtif dirubah menjadi penyaluran yang sifatnya produktif berkelanjutan. Berarti intinya ketika mereka diberikan ruang setidaknya bagi yang kurang mampu, itu bukan hanya diberikan sembako saja. Kalau sembako saja tadi udah disampaikan 2 hari 3 hari habis. Jadi memang harus diberikan upaya seperti perniagaan atau usaha, biar mereka bisa mendapatkan pundi-pundi istilahnya, untuk nantinya bukan dia sebagai penerima zakat, tapi malah kedepannya supaya dia bagaimana caranya supaya dia yang di kalangan bawah tadi itu bisa menjadi pemberi zakat. Jadi memang harus kerjasama untuk edukasi masyarakat agar kedepannya bisa seperti itu, tidak hanya memberikan sembako seperti sembako. Kalau sembako 2 hari habis. Jadi bagaimana untuk memikirkan yang di kalangan bawah yang memang selama ini menerima zakat, jadi kedepannya bisa menjadi pemberi zakat. Jadi tangan di atas itu lebih baik, mungkin ini sepertinya itu. Jadi konsepnya seperti itu. Bagaimana nanti Ustadz untuk berkecimpung atau menarik itu tersendiri? Apa metode apa yang akan kita dilakukan oleh Basnas? Baik. Itu intinya adalah konsepnya adalah bagaimana seorang mustahik berubah menjadi muzaki. Kami di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Lazismu Bangka Belitung itu mempunyai, memang kita terikat secara aturan, itu terikat harus taat secara syariat, taat secara syar'i, kemudian taat secara regulasi, kemudian taat secara NKRI. Maka kitab suci kita adalah bagaimana kita dalam penyaluran itu harus patuh terhadap fikih-fikih asnaf. Akan tetapi di kami Lembaga Lazismu tersebut ada 6 pilar pokok yang kita menjadi pedoman juga dalam penyaluran tersebut. Yang bagaimana semangat dari 6 pilar pokok itu adalah semangat untuk menyalurkan yang sifatnya dulu mungkin konsumtif ke hal yang produktif. 6 pilar itu yang pertama adalah pilar pendidikan. Maka kami di Lazismu banyak bergerak untuk beasiswa-beasiswa, baik yang tingkat S1 mahasiswa ataupun yang tingkat SMA. Kami berharap dengan program-program itu mereka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bangka Belitung. Harapannya apa? Harapannya mereka mendapatkan bantuan itu yang sifatnya beasiswa kemudian berkelanjutan sehingga taraf ekonominya bisa meningkat. Itu pilar yang pertama. Kemudian juga kami pilar yang kedua yaitu pilar kesehatan, di mana kami juga sering mengadakan kegiatan semacam
cek kesehatan gratis, dan juga misalnya ada saudara-saudara kita yang tidak tercover biaya BPJS bisa mengajukan ke Lazismu, seperti itu. Kemudian pilar selanjutnya yaitu pilar ekonomi. Kita sudah melakukan pilot project memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya produktif kepada UMKM. UMKM kita berikan modal, ya macam-macam, kita dalam bentuk barang tentunya, bukan yang sifatnya hanya uang saja. Karena nanti kalau uang langsung biasanya juga kita di lapangan agak kerepotan bagaimana monitoringnya. Maka kita berikan dalam bentuk barang. Apakah itu alat jualannya ataupun barang-barang yang akan dijualnya. Seperti itu, Pak. Baik Ustaz, kebersamaan kita ini sebenarnya masih banyak yang mau kita gali Ustaz, tentang ya ekonomi syariat, ekonomi, meningkatkan ekonomi kita ini dengan dari amil zakat, dari zakat, infak dan sedekah ini. Namun kita juga dibatasi oleh waktu ya, karena berbuka puasa untuk saat ini mungkin jam ya 18 lewat 12 ya. Lewat 10 Bang, malahan lewat 10 ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mungkin kita bisa dimengerti ya oleh para pendengar kita, dan mudah-mudahan juga nanti ketika masyarakat kita membutuhkan hal-hal yang memang harus dibantu oleh badan amil zakat atau badan pengelola zakat, seperti ya kebetulan saja pada sore hari ini narasumber kita Pak Tri ini bagian dari pengelola zakat, yaitu Lazismu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau adalah bendahara kalau salah. Wakil ketua satu. Wakil ketua satu, masya Allah. Ini beliau wakil ketua satu ya. Wakil ketua satu di Lazismu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin nanti Ustadz masih banyak lagi yang akan disosialisasikan. Namun di sini kita dibatasi oleh waktu Ustadz ya, Ustadz Tri. Nanti mungkin di hari-hari berikutnya, di lain-lain waktu bisa kita ya live, misalnya bisa edukasi kepada masyarakat kita bagaimana caranya dan bagaimana triknya supaya penerima zakat kedepannya tidak hanya penerima tetapi bisa menjadi pemberi zakat. Mungkin itu yang disampaikan oleh Pak Tri pada sore hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya baiklah pemirsa Facebook Masjid Agung Kubatima yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu juga membatasi kita untuk pertanyaan pada sore hari ini, kita tidak membacakan ya karena waktu ya. Dan kami silakan kepada Ustadz Tri untuk memberikan statement closing pada sore hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait penguatan ekonomi ini tentunya tidak bisa kita lakukan secara asal-asalan dan sporadis. Tentunya perlu lembaga yang memang benar-benar terpercaya, akuntabel dan transparan. Dan insya Allah Lazismu menjawab itu. Alhamdulillah kami sudah melakukan audit keuangan dan 2 tahun berturut-turut WTP, wajar tanpa pengecualian. Artinya bagaimana dana zakat ini bisa menjadi modal untuk kemandirian kawan-kawan kita, dan terutama infak sedekahnya juga menjadi nafas untuk memberikan keberlangsungan usaha mereka. Mungkin itu closing dari saya, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ustadz Trianto sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Lazismu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Ustadz ya. Amin. Dan sampai di sini kebersamaan kita para pemirsa Facebook Masjid Agung Kubatima. Saya sampaikan kembali bahwa kegiatan tazkirah ini selama bulan puasa kita akan melaksanakan setiap sore, tentunya dari lantai 2 Masjid Agung Kubatima, dan didukung oleh Lazismu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bank Sumsel Babel Syariah Pangkal Pinang. Baik, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Trisna Wijaya. Beliau adalah Ketua IPKOH Kota Pangkal Pinang. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Mau dibayar berapa?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.